Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semua. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Mas Jo TV. Hari ini saya mau membandingkan dua smartwatch yang harganya nyaris sama di bawah 200.000 ya bosku. Tepatnya itu di antara 150 sampai 200.000 ya bosku. Bagaimana keseruan video kali ini? Simak videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Sehat selalu, mula rezeki, dilancarkan segala urusannya. Yang belum subscribe, monggo subscribe. Subscribe itu gratis dan subscribe dapat pahala. Oke bosku, langsung aja kita mulai. Oke, ini adalah Advan S1 dan ini adalah itel 011 ya bosku. Dan ini sama-sama smartwatch dengan layar yang kotak ya bosku. Oke, kita mulai dari packaging dan perlengkapan yang kita dapat di dashboardnya ya bosku. Ini packaging dari itel 011 itu lumayan keren ya bosku. Dia bentuknya memanjang kayak gini bosku, dan ini ada beberapa keterangan dari produknya ya bosku. Ini Break HD display, dynamic crown, smart control. Oh, ini namanya itu dynamic smart control ya bosku. Dia yang sudah bisa dibuat ngontrol kayak gini. Oke. Terus IP68 waterproof. Dia udah ada notifikasi buat panggilan dan pesan ya bosku. Bisa standby 30 hari ya bosku. 24 jam monitor hati. Oke. Di dalam dashboardnya kita dapat manual book yang memanjang kayak gini juga. Terus charger magnetik yang kayak gini bosku. Oke. Sama strap yang belum dipasang ya, teman-teman harus masang sendiri. Oke, ini saya kemarin pesan yang warna biru kayak gini bosku, lumayan keren. Oke, dan untuk Advan S1 nya ini bentuknya persegi panjang, tapi nggak panjang-panjang banget, udah sedang aja ya bosku. Di sini juga ada beberapa keterangan ya bosku. Call reminder message 123 spot mode SP02 ini buat cek kadar oksigen di dalam darah. Bisa ngecek kadar darah juga ya bosku. Sleep monitor, step, dan Polaris. Kurang tahu ini apa ya bosku. Ini kayak gini nih, di depannya kayak gini bosku. Ini layarnya lumayan gede, 2,1 inch IPS screen. Baterainya juga lebih besar ini, 300 mAh. Dan IP sama, IP68 water resistant. Oke. Dan di dalam paket pembeliannya sama, kita dapat manual book dan sama charging magnetik bosku, dan bentuknya juga sama bosku kayak gini. Oke, untuk packaging dan dashboardnya saya pilih yang Advan S1 ya bosku. Dia lebih simple, lebih nggak memakan tempat besar juga ya bosku, dan dia juga strapnya sudah dipasang dari sananya ya bosku, kita nggak perlu masang strap lagi. Masuk ke desain dan build quality-nya ya bosku. Kita mulai dari itel 08 dulu ya bosku. Ini tuh bentuknya kotak bosku. Ukuran dimensinya itu 1,83 inch dan ukuran strapnya itu sekitar 20 sampai 22 cm. Di bentuknya kotak kayak gini bosku. Dia lumayan bagus juga. Kayak gini. Di sini ada speaker buat ngecasnya, dan ini ada dua sensor. Gua cek dulu ini nyalanya warna apa. Warna biru kayak gini bos. Oke, kalau buat berolahraga dia nyala satu aja. Oke, kita coba buat
kesehatannya. Oke. Oh sama, dia cuma nyala di satu sisi aja nyala sensornya ya bosku, kayak gini. Dan dia kontrolnya juga sudah bisa digunakan buat nyekrol ya bosku. Untuk ganti wallpaper nggak perlu masuk ke menu, dia tinggal digeser-geser gini aja. Oke. Kalau teman-teman ke menu juga, kalau males nyekrol pakai layar, bisa pakai ini juga bosku. Iya, mantap. Oke. Wallpapernya juga banyak teman-teman. Kalau mau ganti wallpaper tinggal ke aplikasinya aja ya bosku, tinggal download aja, nanti otomatis akan dipasang langsung ya bosku setelah downloadnya. Oke. Untuk advance S1 nya itu mempunyai bentang layar, ukuran layarnya itu 2,01 inch, itu lumayan gede, ini gede banget bosku. Dan dia juga layarnya sudah lengkung, ini salah satu smartwatch selayar lengkung termurah yang ada ya bosku. Di bawah 200.000 kita udah dapat layar lengkung kayak gini bosku. Oke. Di kontrolnya juga sudah bisa buat nyekrol juga sama bosku. Ini suaranya lebih kencang. Nah, oke. Keren. Cuma sayang dia nggak bisa buat ke menu ya bosku. Jadi kalau ini kan langsung ke menu, dia nggak bisa. Dia cuma bisa menghidupkan layar dan mematikan layar. Jadi kalau teman-teman mau ke menu, harus lewat geser ke kiri dulu. Ini ada menu bosku. Kalau salah ini. Nah, tinggal teman-teman akan ke menu. Jadi teman-teman tinggal kita biar enak pakai menu yang ini ya bosku. Nah, ini sama, bisa nyekrol di menu juga ya bosku. Dan di bawah sini ada speaker juga 2, dan untuk di sini ada charger magnetik, ada sensornya juga. Ini kalau kelihatannya itu ada 5 ya bosku, tapi nggak tahu yang berfungsi itu berapa. Kita coba aja dulu. Ini kita ke menu. Kok dia nggak nyala bosku? Nggak nyala. Oh, ini deh. Oh, harus dicoba dulu, harus dipasang dulu bosku. Oke, kita. Oh, harus, kalau yang ini memang harus kepasang dulu bosku. Tapi sampai sempat nyala, itu dia nyala semua ya bosku. Dan untuk build quality dan desainnya, saya memilih untuk lagi-lagi advance S1 nya ya bosku, karena dia layarnya lebih besar dan dia juga ada lengkung kayak gini bosku. Oke. Untuk konektivitas, kedua smartwatch ini sudah dibekali Bluetooth versi 5.3 ya bosku. Jadi lumayan cepat ketika kita mau koneksikan ke HP kita ya bosku. Kemarin ada yang tanya, itel itu susah untuk connect, dan kalau teman-teman susah untuk connect, kalau itel itu harus diposisikan baterainya full dulu ya bosku. Jadi teman-teman cas dulu, nanti kalau udah cas, teman-teman buka aplikasi, biasanya langsung terkoneksi ya bosku. Kalau advance itu kita buka aplikasinya, itu akan otomatis terkoneksi ulang ya bosku. Untuk tutorialnya sudah saya jelaskan di masing-masing video ya bosku. Jadi sekarang udah nggak saya jelaskan lagi ya bosku. Untuk kapasitas baterai, itel 011 ini dibekali baterai sebesar 220 mAh, dan di sini itu dijelaskan 30 hari pemakai standby-nya ya bosku. Itu cuma standby aja. Ini lumayan awet juga bosku, tapi ini nggak lama saya pakai, jadi kurang tahu. Kalau pas saya pakai itu sekitar 1 minggu 1 kali ngecas ya bosku, untuk pemakaian normal aja. Dan untuk advance
S11 itu dibekali baterai sebesar 300 mAh. Oke. Dan dia nyaris 1 minggu lebih, itu nyaris 2 minggu cuma satu kali ngecas ya bosku. Tapi lagi-lagi dengan pemakaian yang ringan-ringan aja bosku, nggak dipakai buat olahraga, cuma dipakai buat kerja aja itu. Jadi kalau baterai itu relatif sama, walaupun kapasitas baterai di Advan itu lebih besar 300 mAh, itu relatif sama ya bosku. Saya pilih dua-duanya ya bosku untuk kapasitas baterainya. Untuk menunya ini kita ke menunya aja dulu gitu. Ke menunya, untuk menunya itu lumayan banyak. Ini ada panggilan, ada kontak, catatan panggilan, asisten, data, olahraga. Nah ini teman-teman sudah bisa sendiri. Ini banyak menunya bosku. Ada kalkulator musik juga. Ini kemarin ada tanya musik, itu kurang tahu bosku. Dia itu kalau pertama kali dikoneksikan, dia otomatis musiknya. Tapi kalau teman-teman itu apa itu namanya, teman-teman itu nyetel musik, dia otomatis akan terkoneksi, akan bunyi di sini bosku. Ini juru pas review juga sudah saya jelaskan ya bosku. Jadi teman-teman harus matikan dulu untuk audionya. Ini kalau ada jam alarm, kalender, kalkulator juga ada bosku. Dari telepon, kamera itu kamera cuma buat remote-nya aja. Oke, untuk menu olahraganya ini juga lumayan banyak, ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh banyak bosku. Oke. Ini sudah kurang ya, cuma segini aja bosku untuk menu olahraganya itu. Untuk Advan S1 nya itu agak beda juga bosku. Ini kalau teman-teman mau ke menu, teman-teman harus geser ke kiri dulu, ke kanan. Ini ada tinggal. Nah ini juga ada komplit untuk menu, untuk menunya ya bosku. Ada pusat aktivitas, tidur, jantung, panggilan, latihan, catatan, tekanan darah, nyaris kama ya bosku. Kontrol kamera, jadi kamera cuma mau buat kontrol musik juga, relaksasi, asisten, timer, alarm. Apakah ada kalkulator juga, ada center. Ini sama-sama belum ada gamenya ya bosku. Kalau Aulon itu ada gamenya. Dan untuk olahraganya itu di latihan itu ada 123 menu olahraga. Ini kita coba cek satu-satu, 1 2 3. Ini bisa masih ditambah lagi loh, masih tambah lagi. Jadi ada banyak menu olahraganya ya bosku. Kalau untuk menu olahraganya itu banyakkan yang Advan daripada yang itel ya bosku. Jadi kalau untuk menu, kalau untuk ke menunya itu saya pilih yang ini ya bosku. Ini lebih simpel, kita tinggal tekan tombolnya itu 2 kali, kita udah sampai ke menu. Tapi kalau untuk ini kita harus pencet ini, geser, baru bisa ke menu. Tapi untuk komplitnya menu olahraga saya pilih yang itel ya bosku. Itel loh, Advan ya bosku, karena dia lebih banyak pilihan menu olahraganya ya bosku. Jadi kalau untuk menu masing-masing teman-teman bisa. Untuk ke efektivitas saya pilih yang ini, tapi untuk menu olahraganya saya pilih yang ini ya bosku. Dan untuk IP68 nya sudah saya buktikan di masing-masing video ya bosku. Dan ini sudah saya gunakan keduanya itu buat berwudu, buat cuci tangan, buat saya kemarin juga udah saya basahi dengan air, dan semuanya masih berfungsi dengan baik ya bosku. Layarnya, baterainya, smartwatchnya juga nggak mati. Jadi untuk IP68 nya semua berfungsi dengan baik ya bosku. Jadi untuk IP68 nya saya pilih semuanya sama-sama baik. Oke. Dan untuk akurasi dari menu kesehatannya itu kemarin Advan S1 ini sudah saya bandingkan dengan Aulon, itu cuma terpaut, selisihnya itu cuma sedikit banget ya bosku, cuma 1 sampai nggak sampai 5 ya bosku.
Dan Aulon itu sudah beberapa komentar di video saya itu lumayan akurat. Untuk ITEL-nya itu belum saya bandingkan dengan Aulon ya bro. Tapi untuk perbandingan kita coba. Jadi kalau Advan itu lumayan mendekati dari Aulonnya ya bro. Kita coba buat bandingkan akurasi dari menu kesehatannya ya bro. Oke, ternyata untuk kesehatan itu ITEL itu cuma ada HR itu untuk kontrol hati, dan BO untuk BO itu kadar oksigen di dalam darah, dan itu aja bosku. Dia nggak bisa buat cek tekanan darahnya bosku, cuma ada kadar udara di dalam darah aja bosku. Dia cuma 2 aja bosku. Oke, nih nggak ada bosku. Oke, kita coba ini sama-sama buat hati ya dulu ya bosku. Oke, kok tidak jantung. Nah, kita coba dulu. Oh sama ukurannya BPM. Nah ini lumayan lama, dua-duanya itu lama bosku. Nyaris sama. Ini untuk ITEL-nya sudah terkunci bosku. Jadi 95 ke atas dan 95 ke bawah BPM. Nah kalau ini 97 BPM, jadi cuma terpaut 2. Jadi selisihnya itu nggak banyak ya bosku, nyaris sama. Kita untuk SPO nya ini oke, kita coba. Ini nggak tahu nih ini sama atau enggak ya SPO, tapi kayaknya sama sih bosku. Masih mengukur. Ini yang ITEL itu sudah dapat 97 dan dia masih mengukur juga, belum selesai mengukurnya. Ini sama 298. Oke, 99. Oke, yang ITEL sudah dapat terkunci. Lumayan pegel loh, kayak emang ada sensor yang gerak loh bro. ITEL masih untuk Advan dia masih mengukur. Nah 97, yang ini 98. Jadi benar-benar cuma selisihnya tuh cuma dikit banget ya bosku. BE udah, HR udah, ini udah, itu aja bosku. Kalau di sini ada tekanan darah juga bosku. Untuk di di aplikasi bosku. Untuk tekanan darah itu kayak ada di aplikasi bosku. Oke. Untuk menu kesehatan dan akurasinya, saya lebih condong ke pilih ke Advan-nya ya bosku, karena Advan-nya itu lebih komplit, ada tekanan darahnya juga. Tapi kalau untuk akurasinya itu sama ya bosku. Keduanya itu sama, selisihnya juga cuma dikit aja. Untuk di bawah 200.000 untuk akurasi saya pilih semuanya, tapi untuk menu saya pilih yang Advan ya bosku untuk menu kesehatannya. Satu lagi yang tidak ada di ITEL 011 itu untuk Advan itu bisa buat melakukan panggilan dan menerima panggilan ya bosku. Tapi kalau untuk ITEL itu cuma buat notifikasi aja ya bosku. Jadi kalau notifikasinya itu saya pilih yang Advan ya bosku, karena dia udah bisa buat menerima dan membuat panggilan telepon. Ini kita bicarakan tentang minusnya ya bosku.
eh kedua smartwatch ini yang saya punya ini, jadi nggak tahu ini semua unit atau cuma yang saya punya aja. Ini ada beberapa minus trouble atau itu masuk kerusakan atau enggak, itu nggak paham ya bosku. Untuk itel itu sensor geraknya itu udah nggak fungsi ya bosku. Jadi kan ini kalau diangkat sini bisa nyala, dia masih berfungsi. Tapi untuk itel itu nggak tahu kenapa sensor geraknya itu nggak bisa fungsi, dia udah mati. Udah saya coba ke pengaturan di HP juga nggak, sudah saya nyalakan dia juga nggak bisa. Saya ke pengaturan di smartwatchnya juga saya sudah nyalakan juga nggak bisa. Sampai sekarang dia udah nggak bisa buat sensor geraknya ya bosku. Ini salah satu minus yang lumayan mengganggu karena ketika digunakan kalau mau buat melihat jam itu harus dipencet menunya gini bosku, nggak simple. Jadi lumayan mengganggu ya bosku. Untuk advance itu trouble-nya kemarin sempat dia itu nge-restart sendiri ya bosku beberapa kali, sampai seharian itu sampai habis baterai, nyaris habis baterainya, padahal baru saya cas itu sampai 40% itu dia cuma restart terus, nyala mati dengan sendirinya. Dan setelah saya diamkan selama 3 hari ini sudah mulai normal, tapi nggak tahu dia bisa kambuh lagi atau enggak ya bosku. Jadi trouble-nya juga sangat mengganggu ya bosku, karena dia mati dan hidup dengan sendirinya atau nge-restart ya bosku. Tapi untuk saya gunakan lagi dari hari Jumat sampai ini hari Senin itu udah nggak kambuh lagi bosku. Dan untuk sensor geraknya juga dia masih nyala. Untuk sensor geraknya dia masih nyala. Di trouble-nya itu cuma nge-restart aja. Dan semoga ini benar-benar sudah sembuh total, nggak kambuh lagi ya bosku. Jadi teman-teman yang punya advance yang trouble-nya kayak saya bisa komen di komentar ya bosku, apakah sama nge-restart sendiri. Kalau itel itu sensor geraknya itu mati, udah nggak mau nyala. Oke, jadi ada plus dan ada minus. Jadi secara keseluruhan saya itu pilih yang advance S1 ya bosku. Dia layarnya lebih gede, layarnya juga ada lengkung, udah bisa buat panggilan, udah bisa buat menerima panggilan dan membuat panggilan. Terus kalau untuk akurasinya itu nyaris sama ya bosku. Dan secara harga dia juga sama sih, dia di bawah 200 ribuan. Jadi kalau untuk secara keseluruhan saya pilih yang itel. Tapi semua itu punya plus dan minusnya sendiri ya bosku. Teman-teman tinggal pilih yang mau yang mana ya bosku. Oke, mantap sekali. Sekian untuk video apa itu namanya, versus atau apa dari itel dan advance ya bosku. Ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Saya selalu mula rezeki, dilancarkan segala urusannya. Yang belum subscribe monggo subscribe. Subscribe itu gratis dan insya Allah dapat pahala. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau videonya rame, ini saya mau bandingkan dengan Aulon GTR ya bosku, yang layarnya bulat itu. Untuk harganya juga jauh lebih mahal yang Aulon GTR ya bosku. Dia 200, nyaris 250. Semoga rame.